bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini di kalangan para ulama, khususnya ulama hadis, ulama sejarah, tidak ada yang mengingkari. Kenapa tidak ada yang mengingkari? Karena peristiwa Al-Isra itu maktubun fil Quran. Dia tertulis di dalam Al-Quran. Penting sekali poin ini. Yang kedua, bahwa tidak semua yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi yang bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tapi Al-Quran juga di sisi lain membuktikan hal-hal yang sifatnya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan rasional. Itu juga Al-Quran menyebutkan di dalam beberapa surat. Artinya apa? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kita kalau kaitkan dengan ibtih, maka perjalanan ini perjalanan yang berada di luar jangkauan akal. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, saudara moderator yang saya muliakan, MC yang saya muliakan, dan semuanya yang khususnya yang dekat dengan saya, dosen Bapak Dr. Jul, Bapak Hasid, dan yang saya muliakan seluruh yang hadir di waktu yang mulia ini. Nah, sebelum saya membahas tema yang sudah tertulis di belakang saya, mungkin sesuai permintaan Bapak Dekan, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi. Luar biasa ya, dengan pendekatan ilmiah, istilah-istilah ilmiah terkait masalah Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi, bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini di kalangan para ulama, khususnya ulama hadis, ulama sejarah, tidak ada yang mengingkari. Kenapa tidak ada yang mengingkari? Karena peristiwa Al-Isra itu maktubun fil Quran. Dia tertulis di dalam Al-Quran. Tadi yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ila akhir ayat, itu ayat di surat Al-Isra di mukaddimahnya sudah mempertegas bahwa peristiwa Isra itu terjadi, sehingga tidak berani di kalangan para ulama mereka mengingkari itu, karena konsekuensinya di dalam ilmu akidah, kalau tidak percaya terhadap satu firman, jangankan satu surat, satu ayat, kalau kita tidak percaya, keimanan kita itu akan keluar dari Islam. Jadi ini yang pertama nih. Jadi peristiwa Al-Isra itu kita harus yakini 100% bahwa terjadi. Nanti khilafnya apakah terjadi dalam keadaan sadar, nyata, atau mimpi. Nah, di sinilah terjadi perbedaan. Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Al-Mi'raj ini terjadi lewat mimpi, memang ada riwayat dari istrinya Nabi di antaranya, Sayyidah Aisyah, menyatakan bahwa itu terjadi lewat mimpi. Dan ada beberapa sahabat Nabi yang juga berpendapat demikian. Tapi harus diingat, riwayat ini masih diperdebatkan di kalangan para muhaddisun. Karena dalam riwayat itu
Sayyidah Aisyah masih anak-anak. Peristiwa Isra Mi'raj itu masih anak-anak dan belum tinggal serumah dengan Nabi Muhammad, bahkan belum menikah. Sehingga riwayat ini masih dipertentangkan kesohihannya, kefaidannya. Maka dikatakan bahwa riwayat ini sebagian besar ulama mereka menolak. Itu yang dijelaskan oleh Al-Muhaddis Al-Amiri dalam kitabnya Bahdatul Mahafil. Adapun ulama yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi dengan sadar, bukan lewat mimpi, itu mayoritas para ulama. Kemudian dalil mereka sangat kuat ya, secara literasi bahasa. Ketika Allah ceritakan peristiwa Isra, di situ menggunakan lafaz bi abdihi, dengan hambanya. Lafaz hambanya itu maknanya dengan ruh dan jasad. Karena kewajiban kita ibadah kepada Allah itu disebut sebagai hamba ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah hidup di dunia dalam keadaan sadar ibadah itu dilakukan, berarti secara ruh dan jasad, bukan lewat mimpi. Falamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi ibadah. Di surat Jin dinyatakan ketika hamba Allah, itu lafaz hamba Allah. Di situ yang dimaksud Nabi Muhammad sedang beribadah, sedang berdoa. Allah kaitkan hamba Allah dengan ibadah. Ibadah itu dilakukan dengan sadar. Maka Allah sudah mengklarifikasi secara tegas di surat Al-Isra di prolognya. Itu kata bi abdihi itu sudah mewakili bahwa peristiwa ini terjadi dengan ruh dan jasad. Jadi ulama tidak mengingkari peristiwa Isra, tapi perdebatannya apakah ini lewat mimpi ataukah dengan kenyataan. Kalau yang mengingkari kaum orientalis, mustasyrikun, dan tidak semua kaum orientalis mengingkari juga. Ada orientalis yang mengimani begitu, seperti Profesor Dr. Emil Schumann di dalam bukunya itu Mystical Dimension of Islam. Kemudian juga Presiden Amerika Abraham Lincoln itu juga meyakini peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan tokoh Hindu Mahatma Gandhi juga dia mengagumi sejarah-sejarah Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah mukjizat Nabi Al-Isra wal Mi'raj. Nah, ini penting bagi kita umat Islam. Penting sekali poin ini. Yang kedua, bahwa tidak semua yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi yang bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tapi Al-Quran juga di sisi lain membuktikan hal-hal yang sifatnya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan rasional. Itu juga Al-Quran menyebutkan di dalam beberapa surat. Artinya apa? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kita kalau kaitkan dengan ibtih, maka perjalanan ini perjalanan yang berada di luar jangkauan akal, karena dia masuk bagian mukjizat. Kalau mukjizat itu tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa diilmiahkan. Tapi ada sebagian peristiwanya bisa diilmiahkan. Dari sinilah ilmuwan-ilmuwan Islam yang mereka tidak hanya membahas secara literasi bahasa nas berdasarkan tafsiran Al-Quran atau hadis, tapi juga mereka membuat riset ilmiah. Ya, diantaranya Fakhrul Ar-Razi, ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ada kitab beliau tentang pendekatan ilmu biologi, astronomi. Beliau bahas dalam kitabnya berjudul Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyah wa Tabi'iyah. Dari situlah keluar dua teori yang punya kaitan dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi, karena Nabi Mi'rajnya kan ke langit. Di situ langit seakan-akan memiliki pintu. Langit pertama
salam ke malaikat, dibukakan pintu langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Nah, teori ini bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa langit itu punya pintu. Di dalam surat yang lain dikatakan was-samai wat-thariq, demi langit dan demi at-thariq. Ini bahasa kata at-thariq dari kata toroqo. Toroqo artinya ketuk pintu. Para ulama ahli tafsir kesulitan di masa mereka. Apa yang diterjemahkan at-thariq ini, ketuk pintu? Tapi karena mereka melihat ada kata dan di langit, ya, was-samai wat-thariq, at-thariq dan langit, demi langit dan at-thariq, maka mereka simpulkan bahwa at-thariq ini berarti punya kaitan dengan as-sama, dengan langit, karena ada kata dan di situ. Dan kan penghubung, konektor. Oh, berarti yang dimaksud di sini hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda di langit, maka mereka terjemahkan najmudkan. Ternyata perkembangan ilmu astronomi sudah ditemukan satu temuan di zaman kita, bahwa mereka menggunakan semacam alat ultrasonik yang bisa menjangkau pendengaran berapa ribu mil ketika berada di luar angkasa. Ternyata dapat namanya frekuensi suara yang bagaimana suara tersebut mengeluarkan bunyi layaknya mengetok pintu. Ternyata ditemukan ada bintang yang jenisnya itu disebut sebagai bintang ketuk pintu. Northern Star istilahnya, bintang ketuk pintu. Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lalu. Was-samai wat-thariq. Bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini Al-Quran ingin mengabarkan kepada kita kalau ilmu pengetahuan itu kecil, keimanan itu di atas segalanya. Sehingga orang-orang orientalis juga tidak bisa mengingkari Al-Quran. Kenapa? Ternyata sesuai dengan bukti-bukti ilmiah. Saya yakin dosen-dosen paham semua kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya spekulatif. Masih akan muncul teori-teori baru. Dia tidak absolut, tidak mutlak. Tapi ketika yang berbicara di sini adalah firman Allah, dan yang berbicara di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sifatnya adalah absolut mutlak. Ini terjadi di zaman, ya, di zaman di mana ilmu medis berkembang. Teori yang dinyatakan oleh Nabi, persendian manusia itu sekitar 300 lebih. Nabi sebutkan secara spesifik jumlah. Saya lupa persisnya berapa, tapi 300 lebih. Ternyata dunia medis yang membahas tentang anatomi tubuh manusia, mereka membuat riset. Ternyata jumlahnya itu tidak sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan 300 lebih, jumlahnya sekian. Mereka punya jumlahnya berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang masalah jumlah persendian di dalam tubuh manusia. Nah, kita sebagai umat Islam, tadi saya katakan, kita sudah punya yang namanya kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Kita yakini ini wahyu. Kalau wahyu tidak mungkin salah. Jadi pada waktu itu sikap seorang mukmin, dia harus meyakini bahwa yang benar Nabi Muhammad. Penelitian ini coba diteliti lagi, pasti ada yang salah. Ternyata waktu berjalan beberapa tahun, diteliti, persendian yang mereka teliti ternyata jumlahnya itu masih kurang. Ada militan-militan persendian yang kecil yang harus diuraikan lagi, dibongkar lagi dengan alat-alat yang lebih canggih dari zaman tersebut. Akhirnya terbongkar itu persendian jumlahnya sama dengan sabda Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Begitu juga kaitan dengan Mi'rajnya Nabi. Kalau kita tidak percaya Mi'raj,
Ini ulama teologi yang membahasnya. Tidak percaya Mi'raj, dia masih dikatakan muslim tapi fasik. Dia masih Islam tapi pelaku dosa besar. Tapi kalau tidak percaya Al-Isra, dia kafir. Apa yang membedakan? Al-Isra nasnya secara shar'i, secara lugas Allah nyatakan tidak dalam bentuk isyarat, tapi penjelasan yang tidak perlu lagi ditafsirkan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi laila, di waktu separuh malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini jelas sekali, karena dia jelas, dia syarih, tanpa ditafsirkan, tanpa ditakwilkan, maka ini harus diyakini secara utuh. Beda dengan Mi'raj. Mi'raj itu di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, kemudian ma kadzabal fuadu ma ra'a ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa kana qaba qausaini aw adna wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nah, ini dia sifatnya masih isyarat, masih isyarat, sehingga penjelasan Mi'rajnya itu tertuang di dalam kitab-kitab tafsir. Masih sifatnya adalah spekulatif dari para ulama berdasarkan riwayat yang mereka dapati dan hasil kajian mereka. Nah, sehingga tidak percaya Mi'raj dosa besar, belum masuk ke wilayah kafir. Tapi kalau Isra tidak percaya, keluar dari Islam. Kenapa beda? Karena Isra jelas Allah jelaskan secara lugas, sedangkan Mi'raj Allah jelaskan dengan isyarat. Itu bedanya. Nah, di teori-teori ilmuwan ada satu ilmuwan di Italia, Lemaitre namanya, Lemaitre. Dia seorang ilmuwan di Italia. Dia inilah yang penggagas teori, kalau tidak salah teori Big Bang. Teori Big Bang, di mana teori ini menjelaskan bahwa alam semesta dulu menyatu, langit, bumi, planet, semua itu satu kesatuan. Kemudian pada satu waktu terjadi ledakan yang begitu dahsyat, sehingga hancur satu kesatuan tersebut, terpisah-pisah menjadi langit, jadi bumi, jadi planet ini, planet ini. Itu teori Big Bang. Nah, peristiwa Mi'raj ini berkaitan dengan langit, berkaitan dengan langit. Nah, langit ketika para ilmuwan, diantaranya tadi Lemaitre, menyatakan bahwa alam semesta menyatu, kemudian ada ledakan besar, namanya teori Big Bang. Kemudian ada teori Bubble Universe, alam semesta seperti balon yang saling menjauh. Ternyata dua teori ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 30 membahas teori Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir mereka tidak melihat dulu langit dan bumi menyatu, maka kami pisahkan keduanya. Ini luar biasa. Dulu langit dan bumi ratqa fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, ini bisa diilmiahkan nih, bisa diilmiahkan, dan Al-Quran membuktikan itu. Ilmu pengetahuan belum mampu menjelaskan hal itu, tapi Nabi Muhammad mampu menjelaskan itu. Karena ilmu semuanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita harus jujur, ilmu-ilmu modern yang ada ini tidak terlepas dari sumbangsi ilmu pengetahuan dari para ulama yang mereka menyusun ilmu secara sistematis. Kita berbicara semua bidang ilmu, hampir semua, walaupun ini kontribusi juga pengaruh daripada buku-buku filsafat Yunani, India, Irak.
Di zaman Daulah Abbasiyah kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga dikawinkan antara ilmu agama dengan ilmu filsafat. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Dan sinilah perkembangan kita lihat ilmu kimia juga. Ilmu kimia itu yang menulis secara sistematis namanya Jabir bin Hayyan. Orang-orang Barat kesulitan menyebut Jabir, diganti jadi Gilbert. Itu dia punya buku membahas biografinya, The Father of Chemistry, bapaknya ilmu kimia. Berguru kepada siapa? Belajar kepada Imam Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Abdin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang lahir tahun 83, wafat 148 Hijriah. Salah satu tokoh sejarah Islam namanya Ibnu Khilqan dalam kitabnya Wafalatul A'yan menyatakan bahwa al-Imam Ja'far al-Sadiq yu'allimu fi majlisi laysa mujarradan bil ulumi diniyah bal yu'allimu talamidahu bi'ilmi kimia wal hisab wal falak wa ghairihi. Adalah Imam Ja'far al-Sadiq, beliau mengajar di majlisnya itu bukan hanya terbatas kepada ilmu agama saja, tapi di majlis beliau mengajar ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan semua ilmu yang lainnya. Makanya biji ilmu majlisnya, alumni lulusan majlisnya Imam Ja'far Shadiq itu pakar di berbagai bidang. Kita kenal Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fi Tibb, ya, undang-undang kedokteran. Disitulah banyak teori-teori tentang kedokteran diambil. Nah, beliau punya sanad keilmuan, beliau lahir tahun 324. Ke zamannya Imam Ja'far Shadiq tidak ketemu. Imam Ja'far Shadiq itu wafat 148. Tapi sanad keilmuan kedokterannya itu bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq lewat daripada guru-gurunya terus sampai kepada Imam Ja'far Shadiq. Ada juga Imam Az-Zahrani. Padahal ini lebih mumpuni di dalam dunia medis keilmuannya. Dia menulis kitab Al-Hawi sama At-Tasrif. Kita bisa lihat bagaimana alat-alat kedokteran yang ada saat ini, ya. Itu semua diambil dari bukunya. Ada peninggalan yang masih tertulis sampai saat ini dan kita saksikan dengan mata kita. Coba lihat para dokter itu kalau pakai baju operasinya jubah ulama. Jubah ulama. Kenapa? Karena sejarah perkembangan dunia kedokteran lewat ulama. Az-Zahrani, dan dia tercatat sebagai orang pertama yang mengoperasi manusia dan berhasil. Dia operasi ginjal, berhasil. Namanya Imam Az-Zahrani, ada di wilayah Andalus, Spanyol. Berbicara juga tentang ilmu fisika, Al-Imam Fakhr Ar-Razi sudah membahas teori-teori yang dikembangkan oleh Isaac Newton. Itu sudah dibahas jauh-jauh hari. Teori tentang gravitasi, bahkan juga teorinya Albert Einstein relativisme, itu sudah dibahas oleh beliau jauh ribuan tahun sebelum Einstein. Nah, saya berbicara begini, saya baca bukunya, bukan hanya dengar dari buku. Kitabnya ada, punya di rumah. Ibnu Sina punya kitabnya, Ar-Razi punya kitabnya, Jabir bin Hayyan punya kitabnya tentang kimia, tentang fisika, tentang matematika, aljabar. Ada ulama. Satu kolega dengan Imam Ghazali dalam Al-Madrasah An-Nizamiyah yang dibangun di Persia di masa Bani Seljuk, itu membahas tentang masalah tersebut. Bahkan penemu pesawat orang pertama adalah ulama, namanya Firnos Al-Abbasi. Orang pertama membuat pesawat, tentu dengan teknologi di zamannya. Tapi teori-teori tentang ilmu penerbangan itu sudah dikaji oleh beliau. Bukan hanya sekedar teori, tapi juga praktis, praktek.
Sehingga dikatakan dalam buku The First Flying, yang pertama kali terbang, nama bukunya itu namanya beliau masuk. Bahkan sampai sekarang hak patennya parasut itu yang pertama kali buat adalah beliau. Belum lagi yang membuat tentang mesin, itu ulama namanya Al-Jazair. Dia punya kitab Al-Handasah tentang apa? Arsitek dan dunia mesin. Dibuat robot pertama, pompa air pertama, abad ke-4 ke-5 Hijriah nih. Kita berbicara, bukan Eropa masih tidur. Eropa masih nomaden, berpindah-pindah tempat. Mereka mengambil ilmu kepada ulama-ulama umat Islam, dan luar biasanya umat Islam waktu itu siapapun yang belajar diterima. Salah satunya di Cordova di Spanyol. Salah satunya juga Baitul Hikmah. Kemudian Karawi, Al-Azhar pada waktu itu hanya berbicara masalah agama. Tapi pada zaman berkembang mereka juga memasukkan ilmu-ilmu tajribiyah yang berbicara tentang fisika, matematika, kemudian geologi. Nah, kalau geologi yang membuat peta dunia pertama kali, globe dan juga peta atlas, dan tingkat akurasinya diakui hampir 80% benar. Namanya Al-Idrisi, ulama juga, tokoh sosiolog Islam. Adam Smith, kalau tokoh barat Adam Smith. Ternyata tahun 732 lahir seorang ulama bernama Ibnu Khaldun. 732 lahir, wafat 808 Hijriah. Menulis kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di situ beliau membahas ilmu sosiologi secara sistematis. Bahkan yang luar biasa, beliau gabungkan, alkulturasikan dengan ilmu psikologi. Kemudian studi kritis empiris tentang sejarah. Di situ dalam kitab namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, ini kaitannya dengan masalah tersebut. Jadi poinnya, ada yang bisa diilmiahkan di dalam agama kita, bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa diilmiahkan. Cukuplah bukti ilmiah itu membuat kita yakin bahwa Al-Quran itu benar. Karena Nabi Muhammad tinggal di tempat yang jauh dari peradaban pendidikan keilmuan. Nabi Muhammad bukan lahir di Romawi, bukan lahir di Persia. Di zaman itu dua peradaban, Romawi dan Persia, pada zaman itu maju dalam sisi keilmuan di zamannya. Ini Nabi Muhammad tinggal di tengah gurun pasir, tidak kenal peradaban luar, tidak pernah baca buku filsafat, tidak pernah mengetahui ilmu fisika, ilmu geologi. Tapi beliau bisa jabarkan itu, dan itu terbukti benar di zaman kita, bukan di zaman itu. Itu menunjukkan apa? Kebenaran Al-Quran. Maka sekarang kita naikkan kelas. Kalau bukti ilmiahnya sudah benar dan terbukti, berarti cerita yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan juga benar. Maka dikatakan Al-Quran itu bukan buku ilmiah. Kabar-kabar tentang ilmu pengetahuan di Al-Quran itu hanya pengantar. Tujuannya bukan itu. Sebagai apa namanya, prolog. Kalau bahasa Arab al-madh, pengantar, kata pengantar. Karena tujuannya, substansinya bukan di situ. Substansinya agar menumbuhkan keyakinan bahwa mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, 6.666 ayat, 2 juta titik, itu semuanya benar. Semuanya benar. Maka ketika Allah Ta'ala menceritakan surga, kita sudah percaya. Kalau ilmiah sudah benar, terbukti, maka surga juga benar. Cerita neraka juga benar, cerita hari kiamat juga benar. Cerita apa lagi? Ya, yaumul hisab juga benar, sirat juga benar, dan seterusnya. Termasuk Al-Isra wal Mi'raj. Karena Al-Isra Mi'raj ini dia masuk kepada perkara gaib. Makanya kejadiannya di malam hari, di saat manusia lagi tidur. Ya karena memang perkara gaib. Allah mampu membuat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu di siang hari.
Cuma nanti gak ada ujian bagi orang beriman dengan orang tidak beriman. Mereka akan saksikan dengan mata telanjang peristiwa itu. Tidak, ini perkara gaib. Allah uji keimanan orang beriman sampai di mana dia percaya tidak dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad datang ke kota Makkah, beliau kasih pengumuman. Ini perintahnya Allah. Pengumuman agar berkumpul orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim. Dikumpulkan. Kemudian Nabi menjelaskan, tadi malam saya pergi dari Makkah ke Palestina. Ala sabilil hikayah, ya, pendekatan kekinian. Saudi Arabia ke Palestina. Yang biasanya pada masa itu masih ratus syahr, perjalanan 1 bulan. Tapi Nabi bisa tempuh dengan waktu yang sangat singkat. Suma'arudhu minal arsh qabla ayyarudha farsh. Kasurnya masih hangat, balik masih hangat, dia kumpulkan. Nabi cerita, tadi saya berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis, habis saya balik lagi. Nabi tidak cerita Mi'raj, tidak. Kenapa? Al-Isra dulu nih, percaya dulu nih. Kalau Mi'raj terlalu tinggi, ya. Ini mau diuji keimanan, di situ diuji keimanan orang muslim juga. Makanya banyak yang waktu itu keluar, dia ragu, syak fil qalb, muncul keraguan. Ini jangan-jangan tidak benar diberikan. Mana mungkin dari Makkah pergi ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian balik lagi dalam waktu hanya setengah malam. Itu hal yang tidak rasional. Disinilah membuktikan bahwa peristiwa Isra ini tidak bisa dirasionalkan. Dia maksud mukjizat. Tapi coba ada yang coba mengilmiahkan pakai pesawat mungkin kalau yang sekarang. Tapi kesempatan yang seperti Nabi lalu tidak akan bisa. Karena Allah katakan linuriyahu min ayatina. Ini sudah cukup ayat ini. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Berarti perkara ini kaitannya dengan kebesarannya Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika berbicara mukjizat, hukumnya itu di atas 30 tahun. Gak bisa diilmiahkan. Ada yang memprovokasi Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, itu sahabatmu sudah gila. Siapa? Muhammad ala sabilil hikayah. Dia mengatakan dia pergi dari Makkah tadi malam, pergi ke Palestina, Baitul Maqdis, sekarang dia balik lagi. Tadi malam berangkatnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar bilang, oh ini tidak sesuai dengan bukti empiris atau tidak rasional. Sayyidina Abu Bakar berbicara pakai iman. Dia mengatakan apa? Wa in ab'ada min dzalik la saddaqtuhu. Jangankan Isra yang hanya berangkat masih dalam ruang lingkup geografis duniawi, ya, masih bisa dipetakan, masih bisa diukur jarak berapa kilometer, 15.000 kilometer dari Makkah ke Baitul Maqdis, masih bisa dirasionalkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi cerita jauh daripada itu, yang lebih luar biasa daripada itu, la sadaqtuhu, saya percaya. Yang lebih hebat dari itu saya percaya. Makanya diberikan gelar as-siddiq. Orang yang membenarkan, orang yang jujur, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga peristiwa ini, riwayat ini membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Kalau mimpi ngapain dikumpulkan orang terus dijelaskan? Itu kalau mimpi bukan perkara yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad kalau dalam masalah mimpi itu tidak pernah beliau jelaskan kecuali hanya masalah hukum, ahkam, atau masalah takwil berkaitan dengan mimpi tersebut beliau jelaskan. Tapi kalau mau mengumpulkan orang musyrik, masa Nabi Muhammad hanya menceritakan mimpi terus kumpulkan orang musyrik? Nah itu karena nyata, makanya Nabi kumpulkan. Kalau hanya mimpi bukan perkara luar biasa. Tidak pernah Allah sebutkan mimpi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu bukan Al-Quran. Dari Fatihah sampai An-Nas, ketika berbicara mimpi, yu'allimuhu ahadith, ta'wil al-ahadith. Dia ajarkan kepada Nabi Yusuf takwil mimpi.
Tapi tidak pernah Allah mengatakan mimpi itu peristiwa di dalamnya itu luar biasa, tidak pernah. Berarti dia teori yang mengatakan lewat mimpi itu dibatalkan dengan wahyu, dengan firman. Linuriyahu min ayatihi. Ada teori juga bubble universe. Alam semesta itu dia makin menjauh. Karena konsep bagaikan balon yang meletus, dia makin menjauh. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidaklah kalian melihat bagaimana langit itu ditinggikan. Kata rufi'at makna juga ub'idat, dijauhkan. Ini sesuai teori namanya bubble universe. Alam semesta seperti balon, dia makin menjauh. Nah, ini bisa diilmiahkan. Ini masuk di tema kayaknya sudah panjang. Walhasil ada dua poin yang muhasabah di Isra Mi'raj. Kan kebanyakan berbicara sholat. Sholat. Padahal bukan hanya sholat di sini. Sholat termasuk, tapi ada hal-hal yang lain yang sangat dalam. Di antaranya di sini perjalanan al-Isra itu kan secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Puncaknya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyaratnya kalau kita sebagai seorang hamba ingin mendapatkan magom dekat dengan Allah, itu hanya bisa dilakukan di waktu malam. Jadi kita selamanya belum bisa dekat sama Allah kalau waktu malam kita bisa tidur. Sampai kapanpun itu. Saya tahu dengan kesibukannya, ini karena zaman. Nanti dosen begadang semua pagi dan ngajar mahasiswa dosa juga. Tapi saya mungkin kasih pesan secara pribadi. Nah, kalau kami ini bisa karena pagi gak kerja, karena malam kita begadang. Tapi yang kerja kasihan yang pagi. Cuma ini sebagai motivasi target yang sudah pensiun nanti, yang sudah pensiun, gunakan waktunya di malam hari sebaik-baiknya untuk ibadah. Jangan lagi main domino, jangan lagi main PlayStation, jangan lagi banyak ngobrol ke sana kemari. Kalian punya jatah umur sudah sedikit. Sepanjang hidup malam nggak pernah ibadah. Nah kalau sudah pensiun gunakan untuk ibadah. Nah, jadi malam di situ perjalanan spiritual kita mendekat kepada Allah itu di waktu malam. Sesuai dengan firman wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari waktu malam itu sholat tahajudlah kalian. Semoga dengan sholat tahajud itu kalian bisa mencapai maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan Isra itu isyarat bahwa perjalanan spiritual. Seseorang jika ingin dekat kepada Allah, maka waktu malam itu dia bisa dengan ibadah, dengan sholat. Dan orang kalau sholat malam dia dapat banyak fadilah. Ya, di antaranya apa? Alaikum bi qiyamil lail fa innahu ta'busun qablakum. Wa inna qiyamil lail qurbatun ilallah wa manhatun lil ithmi wa takfirun lisayyi'ati wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Ini fadilah sholat malam. Hendaklah kalian sholat malam karena sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam itu adalah kedekatan dia dengan Allah, berubah dengan Allah. Kemudian yang kedua, dosanya dihapus. Yang ketiga, kesalahannya dikafarat oleh Allah. Kafarat itu dikonferensi yang dosa berubah jadi pahala. Dan yang keempat, penyakit di tubuhnya akan dicabut oleh Allah. Karena orang yang rajin tahajud, rajin qiyamul lail, mereka sehat. Kalau dia lakukan dengan benar tadi, ya, dengan cara yang benar, itu insya Allah dia sehat. Karena ini tadi sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu puncaknya adalah
Allah ingin mempresentasikan di hadapan seluruh makhluk derajat Nabi Muhammad. Bahwa satu-satunya manusia yang pernah melihat Allah dan posisinya dekat dengan Allah, bahkan dicontohkan dibuat perumpamaan wa kana qaba qausaini aw adna, lebih dekat dari busur panah antara Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin memproklamirkan bahwa inilah makhluk yang paling dekat denganku, makhluk yang paling dicintai olehku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tutup dengan syair yang dimana syair ini menggambarkan begitu sempurnanya Nabi kita Muhammad. Ada salah satu sahabat namanya Hasan bin Thabit. Dahulu sebelum Islam dia dibayar oleh orang-orang yang ada di Madinah yang tidak beriman kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad datang, kamu kan ahli syair, kamu seorang penjaga, buatlah syair yang menyindir Nabi Muhammad, yang menjelekkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, Hasan bin Thabit terima tuh. Dia katakan, saya lihat dulu sosoknya Muhammad itu seperti apa, baru bisa terinspirasi saya membuat puisi-puisi untuk menyerang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika Nabi datang, dia lihat Nabi Muhammad SAW, Nabi keluarkan mukjizat waktu itu, wajahnya itu bercahaya. Dia menatap wajahnya Nabi bercahaya. Akhirnya dia tidak jadi membuat syair untuk menjelekkan Nabi. Dia balik menemui orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut, dia kembalikan, ini uang kalian. Saya tidak bisa membuat syair menjelekkan beliau. Kok bisa begitu? Akhirnya dia buat syair secara spontan. Ketika menatap wajah Nabi Muhammad, dia mengatakan, Ra'aitu anwarahu sata'at. Saya melihat ada pancaran cahaya bersinar di wajah. Wada'tu min khifati kaffi ala basar. Saya letakkan telapak tangan saya menutup mata saya, karena begitu terangnya cahaya tersebut. Wada'tu min khifati kaffi ala basar khaufan ala basari min husni surati. Saya tutup mata saya dengan telapak tangan saya karena saya takut melihat wajahnya yang terlalu sempurna keindahannya. Falastu anzuru illa ala dhukri, dan saya menatap wajahnya itu hanya selalu saya tidak kuat melihat dengan waktu yang lama, karena begitu sempurnanya sosok fisik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhun minal nuri fi jismi minal qamar, ruhnya dari cahaya dibungkus dengan fisik bagaikan rembulan. Kahiliyatin musijat minal anzumi zuhri, seakan-akan beliau ini diciptakan oleh Allah, disulam dengan benang-benang emas, dengan gugusan bintang yang bercahaya. Dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk Islam dari syairun Nabi, penyairnya Nabi Muhammad. Disitulah para ulama mengumpulkan beberapa syair-syair, puisi-puisi kepada Nabi Muhammad SAW dari satu kitab dengan berjudul Al-Majmu' An-Nabhaniyah fil Madaih Nabawiyah. Ada 4 jilid, isinya adalah pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ulama bernama Ibnu Sayyidin Nas, dia menulis kitab tentang syair-syair pujian para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjudul Minahul Madhi atau Syu'ara Sahabati mimman madha Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pujian-pujian dari para penyair sahabat ketika mereka memuji Nabi Muhammad menggunakan syair-syair pujian. Karena ini adalah manusia yang sempurna. Yafaqan Nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa la yudanuhu fi ilmin wa la karamin. Dia mengungguli seluruh para nabi dari sisi keindahan fisik maupun akhlaknya, dan tidak ada satu makhluk yang sama kemuliaan dan keagungannya dan ilmunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Allahu Rabbi wal
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله